Transformasi geometri yang keempat itu adalah dilatasi. Dilatasi atau perbesaran, contohnya banyak kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kalian akan melakukan zoom foto. Foto itu diperbesar dengan perbesaran misalnya 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya, atau bisa juga misalnya kalian akan mencetak sebuah foto itu diperkecil sampai ukuran 3 kali 4 atau berapa. Nah, berarti itu kan ada faktor skalanya. Faktor skalanya adalah sampai berapa kali foto itu diperbesar atau diperkecil. Nah, faktor skala itu disebut dengan K. Nah, karena di sini kita transformasi geometrinya pada sumbu kartesius, maka di sini ada pusat dilatasinya. Pusatnya di mana? Misalnya pusatnya di sini 0,0 atau m,n. Dilatasi titik ax, y dapat dituliskan dengan seperti ini. Kalau mau menuliskannya dalam bentuk bahasa matematika seperti ini, maka di sini harus ditulis lengkap. Dilatasi dengan P itu pusat dilatasinya berapa dan K-nya itu adalah faktor skalanya berapa. Atau kalau mau dihitung dengan rumus, kita gunakan matriks. Kalau untuk pusatnya 0,0 itu cukup dikalikan dengan K00K dikali dengan XY. Tapi kalau pusatnya M,N, suatu titik, maka K00K dikalikan dengan X min M, Y min N ditambah dengan MN. Ini mirip dengan rotasi dan refleksi yang mempunyai titik rotasi dengan pusat yang bukan 0,0. Caranya sama. Kemudian, kalau ada dua dilatasi yang digabung, yaitu komposisi dua dilatasi, misalnya suatu titik didilatasikan dengan faktor skala K1, kemudian didilatasikan lagi menggunakan faktor skala K2. Tapi dia pusatnya itu sama, sepusat, memiliki pusat yang sama. Maka ini dapat dikomposisikan menjadi sebuah matrik komposisi yang lebih ringkas, yaitu kita tinggal mengalihkan faktor skalanya. Misalnya misalnya dilatasi yang pertama itu faktor skalanya K1 dikalikan dengan K2. K2 ini adalah faktor skala dari dilatasi yang kedua. Jadi cukup kita kalikan K1 kali K2, kemudian kita buat matriks seperti ini. Tapi kalau pusatnya berbeda, berarti kita harus lakukan satu persatu. Dilatasi pertama kita selesaikan dulu, baru kemudian hasilnya kita dilatasikan lagi dengan dilatasi yang kedua. Kemudian, materi selanjutnya adalah transformasi matriks. Transformasi matriks ini, matriks transformasinya sudah ditentukan dari soal. Jadi, kita misalnya diberi soal seperti ini. Berarti ini adalah matriks transformasi yang diberikan di soal. Kalau sebelumnya ada dilatasi, refleksi, dan rotasi, itu kan kita menentukan sendiri matriksnya dengan item-item yang sudah diketahui, contohnya faktor skalanya atau sudutnya dan sebagainya. Tapi kalau matriksnya sudah diketahui seperti ini, kita tinggal langsung tempelkan ke sini, X aksen, Y aksen sama dengan matriksnya dikalikan titiknya. Jadi ini lebih simpel karena tidak perlu mencari lagi matriksnya. Cuma nanti adalah ribetnya ketika kamu mentransformasikan sebuah garis, karena ini nanti kalau menggunakan matriks seperti ini justru akan lebih lama.